Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sana selingkaran minang dari antau di posisi ya. Ketek dak pasapui namo kadang dak pasapui kalah. Setahu ambo di selingkaran minang itu alun-ado pernah berlaku dolai hukum adat basan di Sarak maupun hukum Sarak basan di Kitabulo. Kalau nasa paham ambo nan hukum adat basan di Sarak adalah hukum tauhid, nan hukum Sarak basan di Kitabulo adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah nan sa tahu ambo, nan sa paham ambo, nan sa kenal ambo, rato-rato tokoh masyarakat adat, ibadat, budaya dari rantau Jawa Pesisir itu justru dari Mak Kati, Inyi Yus Parpati Datuk Dan Sebatang, Ibu Profesor Dr. Insinyur Rauda Taib MP, Yulfian Azri Arzial, Muhammad Jamil dan lain-lain itu tuh bahasa ranah adat basan di Sarak atau bahasa adatnya sangat keruh dan kusut. Baik itu juga bahasa Sarak basan di Kitabulohnya sange lah karuh dan kusui. Dan saya sadar ambo solusi antisipasi jalan kebenaran cuma dua kini nyelai untuk bangkit, yaitu jalan adat dan jalan adab. Cuman itulah jalan kebenaran. Kembali kepada adat manusia dan sempurnakan adat manusia itu dengan adab. Jadi sangat banyak contoh perkara yang keruh dan kusut, mulai dari sejarah yang simpang siur tidak tuntas sampai kepada pengetahuan pemahaman ilmu sentuh maknawi tersurat dan tersirat dari banyak bahasa-bahasa leluhur, mulai dari pesan bahan kato makna sebatang kayu gadang di tengah koto. Itu yang mengucapkan dan yang menerima ucapan itu harus mengerti uraian satu persatu dari unsur sebatang pohon. Itu juga istilah adat sebatang panjang. Adat sebatang panjang jan dilari-larian jannya jan sesekali melarian makna itu ke yang lain. Selain harusnya dipahami adalah adat sebatang tubuh, adat manusia negeri baco. Jadi kesulitan ambo berbicara dengan dusana di Minang itu adalah rato-rato belum kenal apa itu yang dinamakan adat. Kalau perkara adab tentu saja awak sama-sama maklum standarisasi adab adalah Al-Quran dan Sunnah. Sementara yang sangat nyata terjadi mulai dari pemakaian istilah pakaian adat, yang dibilanglah pakaian adat, yang dibilang bahasa adat, yang dibilang hukum adat, itu nol sama sekali dalam koridor termaksud adat. Itu nyata-nyata yang diucapkan rata-rata oleh beliau-beliau itu dia berbicara seakan-akan dia berbicara adat. Harusnya bicara adat sesuai dengan lurus dengan yang dimaksud. Ini malah kenyataannya bicara adat tetapi yang dimaksud adalah budaya. Jadi keruh dan kusut segala sesuatu di Minang itu diawali dari kosakata, dari pecah fokus, pecah paham, gagal paham kosakata. Tanpa kecuali mau rektor, mau mahasiswa, mau ketua LK, mau anggotakan, semua pengulu telah gagal paham memanai kosakata adat. Makanya jadi untuk sementara silahkan dikunjungi channel YouTube atas nama Andi Khalifah ABSSBK. Itu yang baru, cuma sebagai arsip, tidak ada niat jadi YouTuber. Dan yang lama itu channel YouTube ambo atas nama Andi Rajo Minang. Cukup itu. Semoga ditindaklanjuti. Dan Nambo selalu mengusulkan program kaderisasi alih generasi. Alih generasi bagi yang mau menjabat gelar Pengulu Datuk Pandito Malin Montier Balang, maupun penyadaran untuk yang sedang menjabat saat ini tanpa kecuali. Justru
yang sudah memangku adat itulah yang harus disadarkan supaya bisa memenuhi kebutuhan kaum. Berhentilah memanggil ceramah tukang ceramah 2 jam 3 jam dengan puluhan juta. Cara satu-satunya cuma metode leluhur dalam berbagi pengetahuan, pemahaman, dan ilmu, yaitu duduk meropok, duduk secara intensif, judul, fokus judul. Nah, secara intensif berdialog, bertatap muka langsung minimal 7 hari. Itu metode kilat. Jadi tidak akan mempan metode ceramah dan khutbah walaupun ratusan masjid loncat-loncat sana, tidak ada yang akan. Makanya sangat wajar tidak ada yang dilakukan ucap-ucapan dari ceramah dan khutbah tersebut maupun bahasa-bahasa adat, bahasa Sandi Sarak bahasa ini kita buloh, karena yang mengucapkan itu tidak mengerti, lagi tidak dimengerti, yang mengucap yang mendengar bingung. Nah, jadi berhentilah mengutamakan anggaran untuk infrastruktur, utamakanlah untuk program kaderisasi generasi, pengetahuan, pemahaman, dan ilmu tolonglah dicukup-cukupi. Ini waktu kita tinggal sedikit tanpa ada kaderisasi, tanpa ada yang sadar, Minang tidak akan pernah bangkit, akan selalu dalam keadaan tidak siap, diserang, baik diserang lewat medsos, baik diserang maupun diserang lewat fisik. Cukup sekian, terima kasih. Nomor WA Ambo 082179045777. Terima kasih atas kunjungannya, maaf lahir batin. Mau bulan Ramadan, marilah kita luruskan iman, kokohkan akidah, carilah ahli bimbingan hantaran 2 kelima syahadat sebagai rukun Islam yang pertama, supaya rukun yang selanjutnya sampai rukun 5 itu lurus dan jernih.